أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-Mujadilah, surat 58, ayat 17. Inilah golongan syaitan. Ada di Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20. Dan juga di surat At-Taubah ayat 67 sampai ayat 70. Marilah kita hindari segala hal yang buruk dan marilah kita dekati segala hal yang baik. Seperti di Al-Mujadilah ayat 11, ayat 21 dan 22 dan juga surat At-Taubah ayat 71 sampai 72. Istighfarum bil lisani wa nadamun bil qalbi wa iqla'um bil yadi wal azmu ala alla ya'uda abadan wa hubbul akhirati wa bughdud dunya wa qillatul kalami wa qillatul akli wasyurbi hatta yatafarra'a lil ilmi wal ibadatu wa qillatun naumi. Sebagian ulama ahli hikmah, beliau berkata, orang yang berakal, yang bertobat hendaklah mengerjakan 10 perkara di bawah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hikmah. Al-Baqarah ayat 269. Dan juga mudah-mudahan Allah memberikan pengajaran kepada kita. Surat Al-Baqarah ayat 282. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita, keluarga besar kita, dan anak cucu kita, siswa-siswi kita, di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, di BCA Islamic Center, dan seluruh para pecinta Al-Quran di bumi. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya generasi yang robbani, ayah ibunda yang robbani,
para pemimpin yang robbani. Surat Ali Imran ayat 79. Mudah-mudahan dengan kita bertafakoh fiddin At-Taubah ayat 122, Allah mengkokohkan Islam kita, iman kita dan ihsan kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kesabaran serta ilmu, iman yang kokoh, amal yang soleh yang kita laksanakan dengan istiqomah. Surat 41 ayat 30 sampai 35. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan 10 perkara ini dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah dan pemimpin yang terbaik di muka bumi ini. Surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74. 10 perkara itu yang pertama adalah membaca istighfar. Marilah kita senantiasa beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat di surat 11 ayatnya ayat 52. Yang kedua, menyesali perbuatannya. Jadi segala perbuatan yang fujur, segala perbuatan yang rofas, fusuk, jidal, perbuatan yang tidak berguna, ucapan yang tidak berguna, perbuatan yang jorok, berkelahi dan bermusuhan dan lain sebagainya yang keji dan mungkar, mari kita sesali dengan cara beristighfar dan bertaubat. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Segala hal yang fujur mari kita tinggalkan, diganti dengan segala hal yang jujur. Surat Asy-Syam ayat 8 sampai 10. Yang keempat, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa untuk selama-lamanya. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan Islam, iman, ihsan selama-lamanya, sehingga kita fid dunya hasanah wa fil barzah hasanah fil akhirah hasanah hingga ilal jannah. Nanti dilihat di surat 52 ayatnya 17 sampai 28. Yang kelima, mencintai akhirat. Jadi kita ini harus belajar bertafakoh fiddin tadi. Marilah kita mencintai Al-Quran dan marilah kita untuk memahaminya. Kita membaca, kita menghafal, kita mengamalkan isi kandungannya, kita berdakwah. Mudah-mudahan bumi yang kita tempati ini menjadi taman-taman surga bagaikan baiti jannati. Nanti bisa dilihat di surat Al-Qasas ayatnya 77. Yang keenam, membenci atau sederhana dalam urusan dunia. Jadi marilah kita tundukkan nafsu-nafsu jahat kita, nafsu amarah, nafsu lawamah dan nafsu-nafsu yang lainnya. Marilah kita tundukkan dengan senantiasa beriman takwa dan mohonlah kepada Allah nafsul mutmainnah. Lihat di surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30.
Yang ketujuh, hanya berbicara tentang hal-hal yang bermanfaat. Mohonlah kepada Allah agar diberikan kita iman yang kokoh, akhirnya memancar ucap, hati, pikir, perbuatan kita suci sesuai dengan firman suci, sehingga senantiasa mengajak kita beristighfar, bertaubat, berbuat baik, yang semuanya akan memberikan manfaat bagi diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini untuk menjadi umat yang bermartabat, berakhlak mulia, dan mudah-mudahan berprestasi selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedelapan, mengurangi makan dan minum. Mudah-mudahan puasa-puasa yang kita laksanakan ini dapat mengkokohkan jiwa dan raga kita dari segala perbuatan keji dan mungkar, sehingga kita semakin kokoh iman dan takwa kita. Yang kesembilan, beribadah. Mudah-mudahan tugas hidup kita untuk beribadah yang bertujuan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifatullah fil ard yang rahmatal lil alamin. Nanti bisa dilihat di surat 21 ayat 107 dan juga di surat Al-Qalam ayatnya ayat 4. Yang ke-10, mengurangi tidur. Jadi marilah kita pergunakan tidur kita, bangun kita, bangkit, berdiri, maju. Marilah kita atur semuanya, mudah-mudahan dengan pola atur yang baik. Makanan kita, minuman kita, usahakan yang halal dan thayyib, yang namanya 4 sehat 5 sempurna, dan marilah kita gunakan istirahat kita untuk menguatkan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan tidur kita ini nyenyak, dan mudah-mudahan kita mau tidur kita membaca bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dan kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca sholawat, membaca tasbih, beristighfar, bertaubat, dan setelah bangun tidur kita mengucapkan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allahumma salli wa sallim alaih. Man kathura kalamuhu kathura saqatuhu wa man kathura saqatuhu kathurat dunubuhu wa man kathurat dunubuhu kanatin naru aula bihi. Barang siapa banyak bicara, maka banyak kelirunya. Jadi orang-orang yang berbicara yang tidak mendasari pembicaraannya dengan iman dan takwa, maka dikhawatirkan percum tak bergun, yaitu percuma dan tidak berguna. Maka kita hati-hati, berbicaralah dengan yang benar dan baik. Dan barang siapa yang banyak kelirunya, maka banyak dosanya.
Sehingga apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, apa yang ada dalam hati, akhirnya ternyata sebuah kekeliruan. Ini harus berhati-hati, maka bisa menimbulkan banyak dosanya. Barang siapa banyak dosanya, maka neraka adalah tempat yang paling utama. Hati-hati kita, surat Al-Baqarah ayat 6-7, hati yang mati, dan Al-Baqarah 8-20, hati yang sakit. Mudah-mudahan hati yang mati mendapatkan hidayah Allah, bisa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan mudah-mudahan hati yang sakit mendapatkan obat taubatan nasuha, sebagaimana ada di surat At-Tahrim ayat 6-8. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, Auliyaullahi min khalqihi ahlul ju'i wal atashi faman adahum intaqamallahu minhu wa hataka sirrahu wa harrama alaihi aisyahu min jannatihi. Ruwahu Ibnu An-Najjar. Wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala di antara makhluknya adalah orang-orang yang membiasakan lapar dan haus. Barang siapa yang menyakiti mereka, maka Allah akan menyiksanya dan akan membuka tutup-tutup dia atau rahasianya, dan Allah mengharamkan mereka hidup di surga. Marilah kita perhatikan surat 10 ayat 9-10 dan juga surat 10 ayat 57-64. Mudah-mudahan keluarga besar kita senantiasa berada di jalan yang benar dan mencintai para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, para tabi'in, para habaib, para kiai, dan seluruh ustadz-ustadzah dan juga seluruh kaum muslimin muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat adalah insan-insan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita ikuti jejak langkahnya, sebagaimana ada di surat 35 ayatnya ayat 28 sampai ayat 35. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Sayyidul istighfar atau puncaknya istighfar adalah ketika kamu membaca doa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Sungguh Engkau telah menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu dan aku akan selalu berada pada janji-Mu selama aku mampu. Aku berlindung kepadamu dan kejelekan yang aku lakukan. Aku bersyukur dengan nikmat yang Engkau limpahkan kepadaku dan aku bersedih
dengan dosaku, maka ampunilah diriku. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Engkau. Syekh Ibnu Abu Jamroh berkata dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau telah mengumpulkan makna yang sangat indah dan lafal yang baik, yaitu apa yang layak disebutkan oleh sebagai Sayyidul Istighfar pada doa tersebut. Terdapat bentuk ikrar kepada Allah yang Maha Esa atas ketuhanannya dan haknya untuk disembah. Pengakuan bahwa Dialah yang Maha Mencipta, penerimaan terhadap ancaman yang diberikan oleh Allah, pengharapan atas janji yang dinyatakan olehnya, dan permintaan perlindungan Allah dari kejelekan seorang hamba kepada dirinya sendiri. Di samping itu, doa tersebut mengandung penyadaran nikmat kepada pemiliknya, pengembalian dosa kepada diri sendiri, pengharapan ampunannya, dan pengakuan bahwa tidak ada yang dapat memberikan ampunan kecuali Allah. Dari semua itu terdapat isyarat yang menyatukan antara syariat dan realitas. Sesungguhnya ajaran-ajaran dari syariat Islam tidak akan pernah terwujud kecuali jika dalam hal ini terdapat pertolongan Allah. Kemampuan inilah yang menjadikan Allah layak untuk disebut sebagai Sang Kholik atau pencipta. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berilah kepada kami kejayaan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berikanlah kepada saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikan kepada kami panjang umur bil barokah wa bit taatillah sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, seluruh siswa-siswi kami, bapak ibu wali murid, dan seluruh sahabat-sahabat guru di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan juga sahabat BCA di Islamic Center, dan seluruh presiden kami, para menteri kami, dan juga para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.